Bagaimana semut yang sedemikian kecilnya itu bisa mengangkat beban yang berlipat-lipat ganda lebih besar dibandingkan besarnya tubuh semut tersebut. Apakah kita tidak memikirkan itu? Lihat bagaimana kuasanya Allah menciptakan semut yang terlihat lemah, ternyata dia bisa mengangkat beban yang melebihi besarnya tubuh dia sendiri. Bandingkan dengan manusia. Bandingkan dengan manusia. Yang kalau disuruh mengangkat sesuatu yang lebih berat dari beban tubuhnya, dia akan keberatan, akan kesulitan. Semut. Atau nggak usah semut, diri kita sendiri. Fi anfusikum afala tubsirun. Pesan Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum, dan dirimu sendiri, afala tubsirun. Kenapa kalian tidak perhatikan? Perhatikan diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem yang sangat sempurna di dalam tubuh kita, yang sangat rumit di dalam tubuh kita. Coba perhatikan, coba bayangkan ada berapa sel di dalam otak kita. Ada berapa pembuluh, ada berapa syaraf di otak kita. Di dalam kepala kita ini ada berapa syaraf. Yang itu sangat rumit. Allah ciptakan itu. Kita mungkin nggak pernah kebayang ya betapa rumitnya isi kepala kita. Organ kepala kita ini. Ditanya sama spesialis, para dokter spesialis yang kerjaannya membedah kepala, spesialis syaraf atau yang semisalnya. Atau isi perut kita, tanya kepada para ahli bedah penyakit dalam. Bagaimana mereka membedah isi perutnya, isi perut manusia, kemudian begitu lengkapnya organ tubuh yang dibutuhkan oleh manusia. Ada yang kerjanya memompa darah, ada yang kerjanya memfilter darah, ada yang kerjanya memompa udara. Ya. Lihat baik-baik. Bagaimana liver atau ginjal bekerja tanpa henti selama 24 jam kali umur kita. Coba bandingkan ketika kita punya mesin, ya katakanlah mesin pompa air misalnya. Mesin pompa air yang termahal. Bukan mesin pompa air yang murahan. Kita beli mesin pompa air yang termahal. Kemudian kita nyalakan mesin itu 24 jam kali 1 bulan tanpa henti. Apa yang terjadi? Jebol. Ya, rusak. Tapi coba lihat jantung kita. Perhatikan paru-paru kita. Perhatikan ginjal kita. Perhatikan jantung kita. Perhatikan usus besar kita. Setiap hari bekerja tanpa henti 24 jam kali berapa tahun umur kita? Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Masih tetap bekerja. Itulah kuasa Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di situ kita mengenal Allah. Belakangan ini kita dan seluruh penduduk dunia disibukkan dengan sebuah benda yang sangat kecil, ukuran nanometer sekian. Virus yang sangat kecil.
satu dunia pusing, negara-negara besar pusing. Hanya dengan makhluk yang gak bisa dilihat dengan mata telanjang. Melihatnya harus pakai mikroskop yang dibesar-besarkan sekian puluh kali. Lihat ketika Allah Azza wa Jalla ingin menunjukkan kuasanya kepada manusia, hanya dengan sesuatu yang teramat kecil sudah bisa merepotkan. Ketika kita renungi ini, maka kita akan mengenal Allah, betapa kuasanya Allah. Jadi latihanlah ketika melihat gunung yang indah, melihat pemandangan yang indah. Latihanlah jangan berhenti di situ, tapi latihlah diri kita untuk menungi Sang Pencipta gunung tersebut, Sang Pencipta pemandangan tersebut. Ketika kita terkagum-kagum dengan sunrise dan sunset, jangan berhenti di situ, tapi melangkahlah lebih lanjut untuk merenungi betapa agungnya Sang Pencipta sunset dan sunrise, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terkagum-kagum dengan indahnya bunga-bungaan, kenapa kita tidak terkagum dengan indahnya Sang Pencipta bunga-bungaan tersebut? Kalau kita terkagum-kagum dengan detilnya, rapinya organ tubuh manusia, kenapa kita tidak terkagum-kagum dengan kekuasaan yang menciptakan organ tubuh tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih diri kita untuk tidak tumpul pemandangan atau pandangan kita. Terus latih mata batin kita agar tajam, mudah untuk mengambil pelajaran dari apa yang dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua cara untuk mengenal Allah. Yang pertama adalah melalui wahyunya, dan yang kedua adalah melalui alam semesta. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita. Masih ada waktu beberapa saat. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan.